السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat yang kemarin tentang diwajibkannya wasiat, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian jika salah seorang kalian didatangi tanda-tanda kematian, maka hendaklah memberikan wasiat. Kalau dia meninggalkan harta yang banyak, maka jangan lupa berikan wasiat untuk dua orang tua dan untuk kerabat dekat, famili, sesuai dengan kedekatannya dan sesuai dengan hajatnya. Kemudian Allah katakan ayatnya setelahnya, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka kalimat fa atau huruf fa yang diterjemahkan maka menunjukkan keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Di antara fungsi dan makna fa sababiyah adalah menghubungkan antara kalimat dengan kalimat yang sebelumnya. Artinya berikan wasiat
untuk dua orang tua dan kerabat dekat. Maka barang siapa yang merubahnya, kembalinya kemana? Domir, kata ganti hu, kembalinya kemana? Kepada wasiat atau kepada apa yang sudah diputuskan oleh orang yang akan wafat. Faman baddalahu, siapa yang berani merubah ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya atas mereka yang merubah. Adapun al-musi, yang memberikan wasiat, tidak salah, karena dia sudah memberikan wasiat dan sudah melaksanakan kewajiban. Tapi ternyata oleh musa ilaih, yang diwasiati, dirubah, diganti atau dikurangi, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya atas orang yang merubah. Innallaha sami'un 'alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ketika masalah wasiat kadang-kadang terhalang penerapan wasiat tersebut, atau kadang terhalang lima yatawahamuhu anna man ba'dahu qad yubaddal atau qad yubaddil, atau karena bisa jadi orang yang diwasiati atau orang yang mendengar wasiat merubah, akhirnya tidak terwujud wasiatnya. Karena ada kemungkinan itu, Allah yang Maha Tahu sudah memperingatkan, awas kalau ada yang berani merubah. Siapa yang berani merubah wasiat, maka diancam oleh Allah dengan ancaman azab. Ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya akan menimpa orang yang merubah. Ayal isa lil madhkurin aw ghairihim, artinya wasiat tadi untuk orang-orang yang disebut, kalau berani dirubah maka terancam. Ba'dama sami'ahu, setelah dia dengar. Ai ba'dama aqalahu, yakni setelah dia dengar dan dia pahami, setelah dia dengar dan dia mengerti. Wa 'arafa turuqahu wa tanfidahu, dan tahu pula jalannya, bagaimana menerapkannya, dia mengerti, kemudian dirubah, maka ini yang dosa. Kharaja minhu, keluar daripadanya orang yang tidak sengaja mendengar wasiat, tolong si fulan berikan bagiannya sekian. Apa katanya tadi? Fulan itu suruh kasih bagiannya berapa katanya? Ya terserah kita. Lihat, sudah disebutkan sekian tapi gak terpahami. Mungkin karena orang sakit suaranya gak jelas, dan orang ini pendengar tadi mendengarnya salah paham. Hal alaihi itsm, apa dia terkena dosa? Tidak terkena dosa. Ucapan Allah sangat sempurna. Ucapan Allah sangat lengkap sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik, sempurna kalimat Rabbmu, sidqan wa adlan, kebenarannya dan keadilannya sempurna. Tammat maknanya tamam, sempurna, sidqan wa adlan, kebenarannya, sidqan, adlan, keadilannya. Sehingga jangan khawatir. Allah menyatakan siapa yang merubah maka terkena ancaman dosa. Siapa yang terkena ancaman dosa? Yang merubah. Yang merubah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Yang sengaja merubah setelah paham
Lihat ayatnya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Siapa yang merubah setelah mendengar dengan baik, setelah memahami, setelah mengerti, kemudian dirubah. Ini yang terancam. Untuk mengeluarkan mereka-mereka yang tidak sengaja salah memahami atau salah mengerti atau tidak paham apa maksudnya. Tetapi yang terancam dengan ancaman dosa, ancaman azab adalah mereka yang baddalahu ba'dama sami'ahu. Merubah setelah paham, ba'dama aqalahu wa arafa turuqahu wa tanfidahu. Setelah paham, setelah mengerti, setelah tahu cara penerapannya bagaimana wasiat itu. Maka kalau demikian keadaannya, padahal dia tahu, padahal dia paham, padahal dia mengerti, kemudian dirubah, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosanya atas orang yang merubah. Wa illa fal musi waqa ajru. Adapun yang berwasiat tetap dapat pahala. Tolong si fulan diperhatikan, berikan sekian buat si fulan, berikan sekian buat si fulan. Ternyata nggak diterapkan, bahkan dirubah, diganti. Si Allah yang dikasih. Bagaimana? Orang yang berwasiat tadi tetap dapat pahala, tetap mendapatkan pahala. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tetap di sisi Allah. Wa innamal izm 'alal mubdil atau mubaddil wal mughayyir. Adapun dosanya atas yang merubah, yang mengganti. Kemudian diakhiri dengan dua sifat Allah. Innallaha sami'un 'alim. Sami' maha mendengar. Mendengar segala suara-suara, mendengar segala macam suara yang volume besar ataupun kecil ataupun bisikan hati, Allah tahu. Termasuk di dalamnya Allah mendengar wasiat itu. Maka terkesan dari ayat ini ancaman buat yang merubah. Wahai yang merubah wasiat-wasiat tadi, dikira Allah tidak dengar wasiatnya. Allah tahu wasiatnya bukan seperti itu. Kamu yang merubah. Ingat, Allah maha mendengar. Artinya Allah ikut mendengar wasiat orang tadi. Wa minhu sima'uhu limaqalatil musi. Di antaranya Allah mendengar pula ucapan orang yang berwasiat tadi dengan wasiatnya. Fayanbaghi lahu an yuraqib man yasma'uhu wa yarahu. Maka hendaklah semestinya dia memperhatikan apa yang dia dengar, memperhatikan apa yang dia lihat, dan kemudian dia berupaya untuk memahami dengan baik dan pegang amanah tersebut. Kadang-kadang wasiat tidak tertulis, tapi terucap. Maka siapa yang bertanggung jawab? Yang mendengar ucapan itu. Maka yang mendengar ini hendaklah bertanggung jawab, dia mendengarkan dengan baik dan pegang kuat-kuat. Kalau ada yang mau merubah, kamu katakan tidak. Saya tidak mendengar seperti itu. Saya mendengar tidak seperti itu. Jangan sampai membiarkan orang-orang zalim merubah wasiat. Dan ingatkan bahwa Allah Sami'un Alim. Allah maha mendengar. Allah mendengar wasiat tadi. Dan Allah maha tahu bahwa wasiat yang tadi diucapkan bukan seperti yang kamu katakan. Dan juga Allah Alim, maha mengetahui. Mengetahui niat-niat orang ketika berbicara. Maka si wasi atau si musi, orang yang berwasiat ini, ketika memberikan wasiatnya, mengucapkan dengan kata-kata yang bisa dipaham. Taib, apa niatnya? Ini yang hanya Allah yang tahu. Adapun niatnya Allah yang maha mengetahui. Maka Allah ingatkan dengan dua sifat ini. Allah maha mendengar dan Allah maha tahu. Niatnya apa?
Jangan kamu nebak-nebak sendiri kemudian membantah. Oh itu mungkin karena dia orang yang dekat dengan beliau, kemudian beliau wasiatkan kepadanya sekian banyaknya. Wah itu tidak adil itu. Itu mungkin karena ini, karena itu. Kamu tahu dari mana niat seseorang? Selama itu tidak lebih dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. As-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga, tidak lebih. Maka itu hak dia untuk mewasiatkan kepada si fulan atau si alan. Allah yang maha mendengar dan Allah maha mengetahui niat si wasi, niat si musi. Niat orang yang mewasiatkan tadi Allah tahu. Jangan kamu menebak-debak sendiri kemudian membatalkan sendiri. Fa idza ijtahadal musi, maka kalau orang yang berwasiat bersungguh-sungguh berusaha, berupaya untuk adil, memberikan wasiatnya kepada si fulan, kerabat-kerabatnya, orang dekatnya yang berhak untuk mendapatkan ihsan, dan dia berikan sewajarnya, secukupnya. Wa alimallahu min niyatihi dzalik, dan Allah tahu niatnya baik, maka Allah asabahu, Allah akan berikan pahala. Allah akan berikan pahala karena niatnya. Walaupun ternyata salah, ternyata keliru. Mungkinkah niatnya benar tapi keliru? Mungkin. Keliru terlalu banyak, lebih dari sepertiga. Dia merasa uangnya sekian, hartanya sekian, maka dia berikan sekian. Padahal setelah dihitung itu lebih dari sepertiga, bahkan hampir separuhnya. Oh tidak betul, salah itu. Tidak boleh. Tapi niat dia dapat pahala. Karena dia tidak sengaja. Berarti ada wasiat yang benar, ada wasiat yang salah. Kalau ternyata ada wasiat yang benar, wasiat yang salah, harus didudukan pula. Yang mana yang ditepati dan kalau dirubah dosa, yang mana? Dan yang mana boleh untuk dirubah? Karena Al-Quran, ucapan Allah, dan Allah katakan tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, sempurna ucapan Allah dari sisi kebenarannya dan dari sisi keadilannya, maka Allah tidak lupa. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum. Kata Allah, kalau dikhawatirkan orang yang berwasiat itu keliru, kalau dikhawatirkan, khafa, takut, khawatir, dari musin, dari orang yang berwasiat, janafan, kesalahan, kekeliruan, au isman, atau dosa yang sengaja. Disebutkan nanti tafsirnya bahwa janafan yang tidak sengaja, isman yang sengaja. Isman itu dosa. Kalau kesalahan yang tidak sengaja tidak dosa. Maka Allah bedakan. Kalau dikhawatirkan orang itu keliru, mau niat baik tapi salah, memberikan wasiat kepada ahli waris, bagaimana? Atau memang niat dia mendolimi anak-anaknya. Ingat, kalau saya mati, itu si fulan jangan kasih sedikit pun. Boleh. Tidak boleh. Sengaja kasih kepada si fulan semuanya. Anaknya yang disayangnya. Ini khonibina azakumullah, sengaja. Ini dosa. Maka Allah sebutkan dua-duanya. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Kalau dikhawatirkan orang tadi keliru atau orang tadi sengaja berbuat zalim, berbuat dosa, maka perlu ada islah. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, diperbaiki dan disepakati bersama. Diperbaiki dan disepakati bersama dengan taradin, dengan saling ridho di antara keluarga, di antara ahli waris.
Kembali kepada tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Kata beliau, maka ayat yang pertama tadi yang Allah katakan hendaklah memberikan wasiat, dan kemudian Allah ancam faman badalahu, dan siapa yang berani merubah, awas. Fa inna ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Ini pada wasiat yang hak, wasiat yang benar, wasiat yang tepat. Yang diistilahkan oleh Syekh di sini, hadza hukmul wasiyatil adilah. Ini hukum buat wasiat yang adil. Ammal wasiyatul lati fiha haif wa janaf wa ism, adapun wasiat yang terkandung di dalamnya kezaliman atau terkandung di dalamnya kesalahan, kekeliruan, atau terkandung di dalamnya dosa, fayanbaghi liman hadaral musi, maka hendaklah yang hadir ketika orang tadi berwasiat mengingatkan. Siapa yang hadir waqtal wasiyati biha, ketika hadir di waktu wasiat, an yansahahu bima huwal ahsan, hendaklah menasehatinya dengan yang terbaik, wal a'dal, dengan yang paling adil. Jangan kayak tidak boleh, itu zalim. Enggak, saya pokoknya tidak ridho kalau si fulan dapat. Kayak dia juga anaknya kakek, kita cucunya, yang menasehati. Atau ada lagi orang lain, ingatkan, jangan, tidak boleh, sudahlah, apa yang sudah lewat sudah lewat. Bagaimanapun juga dia adalah anak bapak, dia adalah orang begini, orang begitu, dia butuh, dia hajat. Dinasehati agar tidak memberikan wasiat-wasiat yang seperti itu, wasiat-wasiat yang zalim. Baik, kembali kepada ucapan Syekh. Kalau wasiatnya ternyata mengandung kezaliman atau kesalahan atau dosa, ay mail biha an khata min ghairi ta'ammud, sudah disebutkan tadi yang namanya janaf, kalau dia keliru tidak sengaja, min ghairi ta'ammud. Tetapi isim adalah huwa ta'ammud, kalau sengaja. Jadi Allah sebutkan dua, janafan au isman. Janafan tidak sengaja, kalau isman sengaja. Kalau tadi sudah kita sebutkan yang sengaja, pokoknya saya tidak ridho dia dapat. Yang tidak sengaja, aku wasiatkan begini-begini. Jangan Pak, Bu, itu tak boleh dalam, masa tak boleh? Nggak ngerti dia. Ingatkan, tak boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan as-sulus wa sulusu katsir, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Artinya perlu kurang dari itu. Fa in lam yaf'al dzalik, kalau ternyata tetap dia tidak melakukan nasihatnya atau tidak mendengarkan nasihat, tetap wasiat yang kesalahan tadi atau wasiat yang zalim tadi tetap ditulis atau tetap diucapkan. Bagaimana? Fayanbaghi lahu an yusliha bainal musa ilaihim, maka mesti ada islah, ada rekonsiliasi di antara para ahli waris untuk rapat keluarga berbicara. Yatawassal ilal adl, untuk mencapai keadilan di antara mereka. Ala wajhi taradi, agar ditemukan sisi yang paling diridhoi oleh semua pihak. Wal musalahah, dan terjadi kesepakatan. Wa wa'adahum bitabri'ati dimmati mayyitihim, dan nasihati mereka untuk memaafkan dan membebaskan kesalahan yang sudah mati, kesalahan yang berwasiat dengan wasiat yang salah tadi. Ini karena wasiat orang tua kita
ternyata bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan ayat itu, maka terpaksa kita tidak terapkan. Semoga Allah mengampuni beliau. Semoga Allah memaafkan beliau. Itu namanya tabri'ah di mayyitihim. Jangan sampai kita menyala-nyalakan si mayit. Apalagi menjatuhkan, apalagi mencela. Jangan. Doakan dengan baik dan berikan tabri'ah untuk mereka agar Allah memaafkan kekeliruannya. Qad fa'ala ma'rufan 'aziman, apalagi kalau tidak sengaja. Berarti si mayit tadi berwasiat niatnya baik, tapi salah karena enggak memiliki ilmu, lebih-lebih lagi. Maka kita doakan, kita maaf, mudah-mudahan dia dapat pahalanya atas niatnya. Ma'rufan 'aziman. Wa laysa 'alaihim itsm, dan mereka tidak dosa. Siapa yang tidak dosa? Mereka para ahli waris ketika merubah warisan, merubah wasiat. Tidak dosa saat ini. Kenapa? Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi wasiat yang adilah, maka diancam faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Tetapi ini faman khafa min musin janafan aw itsman. Yang dikhawatirkan adalah kalau orang ini mewasiatkan wasiat yang salah atau dosa, zalim. Bagaimana? Ya terpaksa harus ada perubahan atau pembatalan. Wasiat kepada ahli waris batal. Baik, kalau gitu bagaimana dengan wasiat yang bukan pada ahli waris, tapi melampaui batas, berlebih? Oh, ini nggak boleh. Bukan dibatalkan, dikurangi. Jangan kemudian dibatalkan sama sekali. Ini jelas si mayit menghendaki kebaikan dan maslahat untuk orang tersebut. Misalnya anak angkatnya, atau misalnya saudaranya yang tidak merupakan ahli waris, diberikan wasiat kepadanya. Itu niat khair dia. Niat untuk berbuat baik, apalagi niat untuk memberikan ke masjid atau niat untuk memberikan dalam pembangunan pondok pesantren dan sebagainya, itu sangat baik. Tapi kalau ternyata melebihi dari yang semestinya, maka bukan dibatalkan, dikurangi sampai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ats-tsulusu wa tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Qala, dikatakan oleh Syekh selanjutnya, walaysa 'alaihim itsm, maka saat itu perubahan dan pembatalan tadi tidak dosa. Kama 'ala mubaddilil wasiyatil jaizah, tidak seperti yang tadi yang merubah wasiat yang boleh, wasiat yang mubah, wasiat yang adil. Maka tentunya orang yang merubah wasiat yang adil terancam dengan dosa. Tetapi yang ini beda, tidak sama. Apalagi dengan kesepakatan seluruh ahli waris. Walihada qala innallaha ghafurur rahim. Oleh karena itu diakhiri dengan kalimat sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dimaafkan oleh Allah. Diingatkan bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hendaklah dimaklumi kesalahan si mayit. Hendaklah dimaklumi kesalahan dan kekeliruan yang berwasiat tadi. Ayaghfir jami'az zallat. Allah Ghafur, yakni Maha Pengampun, mengampuni semua ketergelinciran, semua kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja. Wa yasfah anit taba'at liman taba ilaih, dan juga memaafkan dosa-dosa kalau dia bertaubat. Wa minhu maghfiratuhu liman ghadda min nafsih. Demikian pula memaafkan orang-orang yang dalam keadaan dia memiliki sesuatu kemarahan dalam hatinya atau dalam jiwanya. Wa taraka ba'dha haqqihi li akhi, yang akhirnya dia menghalangi hak saudaranya karena saking jengkelnya. Mungkin ketika sakitnya sedang jengkel dengan si fulan, ahli warisnya. Saya sakit sudah sebulan, dia nggak datang sama sekali.
Catat wasiat saya. Jangan berikan sedikit pun, serupiah pun pada dia. Menghalangi hak waris. Ini khudin a'azakumullah ghadda min nafsih. Ada kejengkelan dalam jiwanya, emosi misalnya. Maka wasiat yang seperti ini, kalau ternyata bertentangan dengan hukum waris, tidak diterapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Mudah-mudahan dimaafkan. Karena Allah Maha memaafkan, Maha Pengampun dan memaklumi orang yang dalam keadaan dia sedang dikuasai oleh kemarahannya. Lianna man samaha samahahu Allah. Dan siapa yang memaafkan, Allah akan memaafkan dia. Maka kalau keluarganya memaafkan si mayit, Allah akan memaafkan mereka. Ghafurun limayyitihimul jaiz fi wasiyatih. Dan juga Allah memaafkan si mayit mereka yang jair fi wasiyatih, yang wasiatnya jahat, jair, jawr, zalim. Idah tasabu bimusamahati ba'dihim ba'dha. Kalau ternyata keluarganya, ahli warisnya semua memaafkan, mudah-mudahan Allah pun memaafkan si mayit. Apalagi si mayit memiliki sekian banyak amal saleh, kebaikan-kebaikan yang lain. Dan juga rahim. Di samping Ghafur, Maha Pengampun, juga rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Haitsu syara'a lahum kulla amrin bihi yatarahamun wa yata'atafun. Allah Maha Penyayang, di mana Allah mensyariatkan untuk mereka, para hamba-hambanya. Allah syariatkan untuk para hamba-hamba Allah ini, untuk mereka saling menyayangi, saling yata'ataf. Yani saling memiliki cinta kasih, saling memiliki kebaikan satu sama lainnya, saling memaafkan. Fadallat hadhihi al-ayah 'ala al-hadd 'ala al-wasiyah. Maka ayat ini adalah anjuran untuk memberikan wasiat dan ancaman jangan berani-berani merubah wasiat kecuali kalau wasiatnya mengandung jawr wa zulm wal ism, atau paling sedikit janaf, kekeliruan. Wa 'ala bayani man hiya lahu, dan juga harus menjelaskan untuk siapa wasiat itu. Wa 'ala wa'idil mubaddil lil wasiyah, dan ancaman terhadap yang merubah wasiat yang adil. Dan anjuran untuk hendaklah mereka berbuat islah, memperbaiki dan merekonsiliasi di antara mereka ahli waris kalau ternyata wasiat tersebut mengandung satu pelanggaran. Ini semua terkandung dalam ayat-ayat tadi, lengkap sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat berikutnya juga Allah mewajibkan dengan kalimat kutiba. Sudah berapa kali? Pertama kutiba alaikumul qisas. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Sekarang kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadih. Allah kabarkan dalam ayat ini tentang sesuatu pemberian Allah, kewajiban, tapi Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan pemberian. Mengapa? Karena sangat banyak hikmah-hikmah puasa. Sehingga kewajiban puasa itu adalah pemberian kebaikan dari Allah buat kalian, buat manusia, khususnya kaum muslimin. Pemberian dari Allah
kebaikan dari Allah untuk seluruh kaum muslimin. Karena puasa memiliki sekian banyak hikmah. Maka Allah memberikan kebaikannya dengan mewajibkan berpuasa. Kama faradahu 'alal umami sabiqah, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan sejak zaman Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Sudah diwajibkan berpuasa. Diriwayatkan atau ruwiya bahwa mereka diwajibkan berpuasa setiap bulan 3 hari. Berarti setahun berapa? Tahun 12 bulan. Berarti 36 hari. Ada orang yang beberapa yang menghubungkan dengan puasa 6 hari ketika bulan Syawal. Barang siapa yang melengkapi 6 hari di bulan Syawal, berarti 30 Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Sama jumlahnya dengan mereka yang terdahulu. Yang setiap bulan diwajibkan 3 hari berpuasa. Hanya ada beberapa perbedaan-perbedaan. Di antara perbedaan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah ketika mereka berpuasa, ketika malam tiba, begitu tidur, tidak boleh makan lagi setelah itu. Jadi setelah tidur, tidak boleh makan lagi. Bahkan di dalam Islam, di awal-awal disyariatkan puasa, seperti itu. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang bekerja di siang hari, dalam keadaan berpuasa, pulang ke rumahnya, istrinya menyiapkan makannya, dilihat suaminya tidur. Maka kata istrinya, khasirta, khibta wa khasirt. Sungguh engkau rugi, celaka engkau. Ternyata benar. Besok harinya dia nggak kuat, pingsan. Karena kalau sudah kadung tidur, tidak boleh makan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajarkan untuk bersahur dan memansuhkan aturan tadi. Yang sudah tidur tidak boleh makan lagi, itu dibatalkan, dimansuhkan. Dan di dalam Islam justru disuruh untuk sahur setelah tidur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Ini keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin, yang mewajibkan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri puasa kita adalah sahur. Barang siapa yang tidak sahur, dikhawatirkan menyerupai puasa-puasa mereka, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua perbedaannya, bahwa mereka berbuka menunggu munculnya bintang-bintang. Yahudi tidak berbuka sampai muncul bintang-bintang. Kata mereka, kalau belum muncul bintang, maka masih belum gelap. Buktinya gelap itu kalau muncul bintang-bintang. Maka Rasulullah SAW melarang kita, kaum muslimin, untuk menunda-nunda berbuka puasa. Khawatir menyerupai Yahudi yang berbukanya menunggu bintang-bintang muncul sampai tasyabaka. Tasyabaka menjaring atau sudah seperti jaring sangat banyaknya. Ini barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa mereka punya puasa yang juga pernah diwajibkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena memang agama ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya masing-masing pada setiap ummah. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami berikan syir'atan wa minhaja. Kami berikan syariat masing-masing, kami berikan manhaj masing-masing. Maka jangan bawa-bawa kisah-kisah, riwayat-riwayat para anbiya terdahulu untuk jadi dalil pada syariat kita. Belum tentu sama. Illa, kecuali dalam masalah tauhid. Dalam masalah berita-berita tentang hari kiamat, tidak mungkin berbeda. Masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat tidak mungkin berbeda.
Masalah berita-berita gaib, berita-berita tentang hari kiamat, berita-berita tentang yaumul hisab, tentang jannah, tentang nar, tidak akan berbeda. Kalau berbeda berarti mereka telah merubah berita-berita tersebut. Adapun syariat, aturan ibadah masing-masing dengan syariatnya sendiri-sendiri. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Pada kesempatan ini juga kita ingatkan beberapa orang yang berdalil dengan kisah Ashabul Kahfi untuk membangun masjid di atas kuburan. Itu adalah syariat mereka. Dan itu pun tidak disebutkan oleh Allah tentang berkata Nabi atau berkata Rasulnya. Tidak. Tapi qala berkata, alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkata orang yang dominan suaranya atau orang yang menang suaranya. Artinya mereka tidak sepakat, tapi ada yang ghalabu ala amrihim, yang lebih menguasai mereka urusannya, maka mereka mengatakan kita bangun masjid di sini. Artinya kebiasaan itu sudah ada pada mereka sejak dulu untuk memperingati kuburan si fulan dengan masjid, bangun masjid, kuburan si alan dengan bangun masjid. Dalam syariat kita jelas-jelas dilarang secara tegas oleh Rasulullah SAW. Jangan dijadikan kuburan sebagai masjid dan jangan jadikan masjid sebagai kuburan. Artinya jangan ditinggal masjid seperti kuburan dan jangan pula menjadikan kuburan dalam masjid atau masjid dibangun di atas kuburan. Alhamdulillah, terjawab sekarang. Alasan mereka ada dalam Quran. Itu syariat siapa? Allah kisahkan tentang syariat mereka. Itu pun kalau benar. Kalau benar itu syariatnya nabinya. Belum tentu. Karena Allah menyatakan qala alladziina ghalabu ala amrihim. Yang berkata itu orang yang menang. Artinya karena suaranya dominan. Belum tentu itu adalah perkara yang diajarkan oleh syariat nabi mereka. Maka barakallahu fikum. Wa in sahhat, kalaupun benar itu syariat nabi mereka, kita katakan di syariat Islam tidak boleh. Syariat nabi kita enggak boleh. Kamu ikut mana? Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami bikin syariat-syariat kata Allah dan manhajnya sendiri-sendiri. Sehingga alhamdulillah dengan datangnya Islam dengan syariat yang lebih lengkap, lebih sempurna, dan Allah jadikan syariat untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Sehingga apa yang sebelum Islam terbatalkan hukumnya. Sekedar tahu saja, Allah menyatakan di sini bahwa dulu pun ada puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi ada puasa. Kalau gitu apa yang namanya puasa? Imsak, menahan diri anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum dan jima. Ini namanya puasa. Hanya saja tadi sudah kita sebutkan perbedaannya di dalam syariat kita sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan mereka dulu Yahudi sampai menunggu bintang-bintang baru berbuka. Dan dikatakan pula bahwa itu adalah bikinan mereka sendiri atau tambahan mereka sendiri supaya lebih mantap, sampai yakin gelapnya dengan bintang-bintang. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan ini atau ayat ini pada kajian berikutnya biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.